Selamat malam pemirsa Paga TV Malang dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Bang Kumis Ogi di studio Dewan Kesenian Malang ya, masih acara jagongan budaya yang asik dan gayeng sambil minum teh dan kopi serta gorengan yang ada. Semoga sedulur-sedulur yang di rumah juga betah ya untuk melihat acara ini. Untuk lebih jelasnya acara ini berkaitan dengan tari sedulur atau sanggar tari, di mana seorang ibu yang sudah membimbing beberapa penari-penari yang berhasil ya di Kota Malang maupun sekitarnya, khususnya di tingkat anak-anak. Semoga apa yang diinginkan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Untuk lebih jelasnya silakan Ibu untuk memperkenalkan diri. Iya, dipegang ya. Iya, nama saya lengkapnya sih Enda Catur Lestari Ningtyah panjang. Terus untuk nama panggilannya biasanya teman-teman panggilnya Enda. Kalau untuk murid-murid saya panggilnya Bu Enda. Tapi kalau teman-teman sekolah biasanya ada yang manggil Catur, ada yang manggil yang lainnya, itu banyak sekali. Saya saat ini berkegiatan di sekolah atau lembaga saya itu TK Bunga Pertiwi. Kalau untuk sanggar saya sendiri Sanggar Merah Putih, dan kegiatan saat ini saya ada di DKM. Itu alamat saya di Jalan Amprong 19B, Bengawan Solo. Kegiatan untuk kali ini memang saya lebih memfokuskan ke tari anak-anak. Ya, anak-anak di sini dalam konteks anak-anak TK, anak-anak SD sampai dengan SMP dan bahkan juga SMA. Tapi yang banyak sekarang masih anak-anak TK dan SD. Saya kira itu untuk perkenalan saya. Ya, terima kasih. Kesibukan ibu atau seorang bunda yang begitu padat ya di dunia pendidikan, juga di gerak dan lagu ya, terutama di tari, otomatis juga ikut di Dewan Kesenian Malang meskipun punya sanggar sendiri di rumah ya, belum lagi ngurus rumah tangga ya. Ya semoga ini memberi pahala khusus ya untuk bekal amal di akhir kelak. Ibu mulai melakukan pembelajaran pada anak-anak ini kan otomatis dimulai dari prestasi ibu sendiri ya. Ibu ini bisa menceritakan dulu bisa SMA atau SMP atau perguruan tinggi itu bisa memperoleh prestasi sehingga punya niat untuk menjadi pembina. Silakan. Terima kasih Mas. Berawalnya dari kecil memang saya, katanya orang tua saya sendiri waktu itu suka menari. Bahkan waktu masa kecil saya itu selesai makan piringnya dibalik, saya nari di atasnya. Kalau tidak ada yang nonton saya marah-marah sama mereka sama keluarga kalau nggak ada yang nonton. Nah itu. Terus kemudian mungkin latar belakang seni saya dari orang tua saya juga seniman Kota Malang. Dan saat ini saya alumni dari Institut Seni Indonesia. Tapi perlu diketahui juga mungkin memang senang mulai kecil ya menari ya. Saya mulai SMA sudah ada sanggar saya, tapi waktu itu saya tidak punya nama sanggarnya sanggar apa, cuman saya sudah memiliki murid waktu itu. Kebetulan saya setelah SMA saya masuk di Institut Seni Indonesia Yogyakarta sampai saya alumninya berapa tahun yang lalu ya, 25 tahun yang lalu. Yang akhirnya sekarang saya mencoba untuk memberikan apa yang saya punya untuk masyarakat sekitar saya, dan saya ada lembaga, kemudian saya terapkan ke lembaga itu. Kalau untuk prestasi-prestasi saya biasanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengajar di luar kota juga begitu. Jadi membuat satu acara membina guru-guru TK, membina guru-guru PAUD yang ada di luar kota, Pasuruan, kemudian Tuban, Caruban, Banyuwangi, Jember, Lamongan, itu yang pernah saya lakukan. Dan di sana follow up-nya membuat tari masal karya saya. Begitu.
kok banyak sayanya ya nggak enak ya. Ya itu salah satu apa yang mungkin bisa saya berikan ke orang-orang sekitar saya. Semoga apa yang saya berikan ini memang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mereka, hobi mereka, dan saya pun ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Saya kira itu Mas. Nggih. Jiwa yang tulus dalam memberikan ilmu kepada peserta didik. Tadi Ibu pernah bilang ada sanggar, berarti Ibu punya kegiatan tari di rumah. Kalau boleh tahu alamatnya di mana dan sejak gabung di Dewan Kesenian Malang ini tahun berapa serta apa motivasinya? Sudah punya sanggar tapi juga ada waktu untuk Dewan Kesenian Malang yang kita cintai. Saya pertama kali memiliki waktu itu SMA. Saya SMA tahun 7982. Waktu itu tahun 82 saya lulus SMA itu. Saya sudah punya sanggar memang. Waktu itu rumah saya di Bunga-Bungaan. Anak murid saya waktu itu anak-anak sekitar kampung. Dan ya sejak itu saya suka menari, saya coba untuk bisa memberikan apa ya, kalau dibilang bayari larang enggak juga. Waktu itu sampai saat ini pun sanggar yang saya bina sekarang ini pun free. Kenapa saya harus gabung ke Dewan Kesenian Malang? Apa ya? Ya kepingin bergabung, bersinergi dengan teman-teman yang lain, ya kita harus ikut ke sana kemari gitu. Udah salah satunya teman-teman di Dewan Kesenian Malang welcome sama saya, kenapa saya tidak bisa gabung dengan mereka gitu. Dan saya akan mencoba juga untuk mengambil hikmah dari kebersamaan dengan teman-teman di DKM ini. Saya ingin belajar banyak juga dari mereka. Itu yang mungkin memotivasi saya, ben iso kabeh, ben akeh kancane. Juga membuka peluang untuk diri saya pribadi untuk tetap berkesenian. Itu kayaknya kita juga harus bergabung dengan seni yang lebih banyak lagi. Saya kira itu. Benar sekali pemirsa. Jadi orang itu ya selain makhluk pribadi atau individu juga makhluk sosial, punya ilmu. Kalau sudah kita miliki untuk lebih bermanfaat harus ditularkan kepada orang lain. Jadi bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Nah ini tugas mulia ya seorang ibu pembina tari di Dewan Kesenian Malang yang juga punya sanggar sendiri ya. Sudah mengelola berapa siswa baik di rumah maupun di Dewan Kesenian ini, dan suka dukanya apa untuk membina anak-anak ya. Anak-anak dengan usia remaja itu kan beda ya. Silakan untuk dibicarakan. Iya. Terima kasih. Sangat-sangat berbeda. Kalau saya bilang suka dukanya banyak suka, banyak duka juga. Sukanya kalau mereka bisa sampai menjadi penari yang profesional, kemudian mereka masih tetap konsisten, itu yang muridku bisa jadi ini, muridku itulah yang nari murid saya dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah kebanggaan untuk diri saya pribadi mungkin ya. Kalau dukanya itu kadang-kadang maaf sebelumnya, kalau kita membina untuk anak TK itu kan orang tua masih ikut andil di sana, ya masih ikut mengawasi, dan otomatis respon dari biasanya yang berkeinginan untuk pentas dan lain sebagainya itu sebenarnya orang tuanya. Ya dukungan orang tua itu ternyata lebih kuat. Nah itu senangnya. Jadi kalau umumnya saya ngajar kemudian kita mau pentas atau mau menunjukkan talenta mereka, orang tuanya sangat antusias, itu saya sangat ikut antusias juga. Beda dengan kalau kita mengajar anak-anak SMP atau anak-anak SMA, karena ikut campur orang tua sudah berkurang. Itu di saat
kita membutuhkan mereka, malah kesadaran mereka nggak jadi ikut atau nggak bener-bener latihan dan lain sebagainya, itu yang membuat kita sendiri miris jadinya. Ini generasi muda malah angel, sing cilik-cilik dipupuk malah bisa, yang agak besar malah kadang-kadang menyepelekan kami-kami yang memang ingin memberikan yang terbaik untuk mereka malah menyepelekannya. Itu yang sedikit banyak membuat saya sendiri kalau pas ngajar yang remaja itu agak kesulitan. Kecuali kalau yang mereka benar-benar memiliki keinginan, aku kudu sinau tarian ini dan lain sebagainya. Terus untuk murid-murid saya, waduh, berapa ya? Kalau yang di Sanggar itu yang aktif itu sekitar 20 memang yang aktif rutin datang. Tapi kalau yang keluar masuk kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak dan lain sebagainya itu banyak sekali gitu. Kalau yang di DKM sendiri saya juga ada jam di sini, kayak biasanya latihannya hari Senin. Itu apa ya gitu kok ya, mesti sing berminat banyak itu yang anak-anak. Kayaknya saya spesialisnya kayaknya anak-anak, tapi enggak juga kok, bisa ya remaja juga bisa, bahkan ibu-ibu ya dewasa itu saya pernah juga pegang guru persit, itu ibu-ibu persit itu juga banyak. Kemudian yang Sanggar yang kebetulan saya ngajar di sana tapi itu bukan Sanggar saya pribadi, itu saya di Bonul juga ada, itu malah ibu-ibu yang banyak itu. Jadi harus bisa menularkan ilmu ke semua lapisan gitu. Itu menurut saya semuanya memiliki segi positif dan negatifnya. Tapi balik lagi, yang penting seneng hati. Ya, katanya seni itu seneng. Ya, saya kira itu, jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih. Kata Ibu, seni itu seneng ya. Kalau saya seni itu indah. Kalau indah itu ya nggak pernah bosan. Ingin menari terus ya. Untuk tarinya ini ke tradisional atau ke modern atau kolaborasi, dan berapa macam tari yang diajarkan Ibu? Wow, kalau macam tarinya banyak. Kalau spesialisnya apa, kebetulan saya semua bidang sebaiknya harus kita harus bisa. Kalau mungkin saya yang harus terus belajar, semua bidang harus terus belajar. Tradisi saya juga harus tetap belajar biarpun saya sudah bisa. Kreasi baru, kemudian modern dance. Kalau modern itu yang tidak kuat tenaganya ini kayaknya. Itu jadi semua bidang, kreasi baru, tradisional, klasik, itu kebetulan waktu saya sekolah dulu, saya kuliah dulu, itu semua materi kita dapatkan. Jadi semua harus kita pelajari, semua harus kita kuasai. Kalau untuk anak-anak ya kita sesuaikan dengan usia anak-anak. Kalau lagi ngajar untuk yang remaja, kita sesuaikan dengan remaja. Seperti itu biasanya yang saya lakukan untuk supaya bisa lancar semuanya. Itu. Di samping ada kemudahan-kemudahan karena disupport oleh orang tua ya, yang mengantarkan, mungkin kurang apa-apa mau tampil juga dibiayai ya. Tapi kan ada hal lain Bu, misalkan anaknya nggak bisa-bisa, ini salah gurunya atau salah anak saya, kemudian wah gurunya kurang pas, anak saya itu temperamennya begini tapi kok ibunya begini ya. Ada nggak istilahnya komplain-komplain atau teror-teror kepada ibu ya, bahasa kasarnya gitu, walaupun ya mungkin nggak sampai teror betulan ya, sudah dilatih nggak terima kasih malah teror kan gitu ya. Nah, mungkin di situ kan mesti ada ya, karena ibu juga nangani beberapa siswa, otomatis karakternya berbeda-beda. Lalu bagaimana cara mensikapi yang demikian? Ya, ini salah satu kendala juga. Jadi gini, yang ambisi untuk bisa kadang-kadang orang tuanya gitu ya. Yang ambisi untuk bisa itu orang tuanya. Anaknya padahal nggak mampu gitu. Maksudnya tidak mampu. Nah, kita masih tetap coba. Kalau saya pribadi itu yang penting mau dulu. Itu. Mau dulu, setelah mereka mau baru bisa kita bentuk untuk ke sana. Gak iso
tapi kepingin pentas. Yang kepingin pentas sebetulnya orang tuanya, yang kepingin, yang ambisi untuk maju orang tuanya, anaknya enggak. Nah itu caranya kembali lagi bisa karena biasa dan terpaksa. Itu anak-anak kita upayakan untuk bisa, walaupun di dalam hatinya terpaksa. Berarti kan memaksakan kehendak. Mumpung masih kecil, yang memaksakan kehendak kan orang tua, bukan gurunya gitu. Bagaimana mencari triknya, kita kasih pancingan-pancingan untuk kita ajak pentas itu. Karena tujuannya latihan menari biasa nih pentas. Beda dengan pramuka. Nek pramuka itu latihan terus gak tahu pentas. Tapi lek menari, latihan pasti pentas itu. Kita pentaskan. Nah, caranya untuk memberi kesempatan ke mereka pentas, kita lihat audiensnya. Kira-kira anak ini kalau dipentaskan di tempat yang umum, atau maksudnya acaranya bagus ya, jangan diambilkan anak-anak yang kurang mampu. Tapi andai kata acaranya yang biasa-biasa, kita beri kesempatan untuk anak ini uji mental. Jadi jam terbang itu kalau di tari itu penting. Jam terbang akan memberikan dampak positif kepada anak yang kurang mampu ini bisa menjadi mampu. Mentalnya dulu yang kita cetak ke sana. Jadi kita berikan kesempatan anak-anak ini untuk tetap menunjukkan kreasinya dia, menunjukkan keberaniannya dia dengan pentas. Saya seringkali memberikan gini, Mas. Saya cari peluang atau saya cari acara kayak lomba-lomba, maunya ada lomba mewarna di sana. Nah, saat setelah acara saya hubungi panitianya. Panitia saya hubungi, saya minta waktu 10 menit atau 5 menit saja untuk mementaskan anak murid saya. Kita tidak perlu harus dibayar, tapi kami mendapatkan kesempatan untuk mementaskan anak-anak ini. Itu salah satu cara saya untuk bisa memberikan rasa percaya diri kepada murid-murid saya. Kayaknya itu jitu, dan mereka akhirnya mau, aku pentasnya kapan, ya, menunggu saat ya, ayo tetap terus berlatih supaya kamu bisa mendapat kesempatan untuk pentas. Saya kira itu trik-trik dari saya untuk bisa memotivasi mereka untuk tampil. Luar biasa pemirsa, strategi Ibu pembina tari dalam membina keterampilan ya tadi untuk bisa bangkit ya, walaupun tidak punya kemauan karena dipaksa untuk baik, akhirnya bisa. Apalagi yang berbakat ya, sampai lomba pun Ibu kesana kemari cari informasi. Kalau ada lomba biar anak saya tampil, kalau ada kegiatan di sana atau event anak saya biar tampil ya, meskipun tidak dibayar juga sanggup. Lah inilah pengorbanan yang luar biasa seorang pendidik, tidak hanya sekedar mengajar ya. Dengan demikian niat yang tulus ini ya mendapat apresiasi ya otomatis ya. Selanjutnya Ibu, siswa-siswi yang dilatih ini apakah sudah ada yang berprestasi mungkin di sekolahnya, mungkin di kampungnya lomba 17 Agustus atau apa? Otomatis kan yang dibina itu pernah bercerita kepada Ibu. Banyak ya Mas ya. Seperti murid-murid sekarang ada yang di SMP 4 yang akhirnya mereka mencari jurusan atau mencari tempat-tempat yang bisa mengembangkan diri mereka sendiri, itu banyak sekali. Bahkan ada yang termotivasi dengan latar belakang pendidikan saya yang akhirnya sekarang dia menjadi adik kelas saya, yang sekarang ada juga yang masih kuliah di sana di ISI Jogja, itu juga ada. Kemudian ada yang menjadi guru tari juga, yang akhirnya saat menari, saat pentas di acara-acara menjadi teman atau menjadi pasangan saya gitu. Jadi ibu karo anake pentas bareng, atau kadang-kadang iki budene karo putune gitu. Itu yang ya sekarang jadi sepantaran dengan saya begitu. Dan saya selalu, kalau setiap ngajar saya selalu memberi motivasi, ayo coba kamu sekarang latihan dengan baik, siapa tahu kalian yang ada di sana bisa menggantikan saya yang ada di sini gitu. Jadi kamu sekarang jadi murid, mungkin suatu saat bisa menjadi guru seperti saya di sini. Itu yang selalu saya berikan ke anak didik saya supaya mereka bisa mendapatkan motivasi yang lebih lagi itu. Banyak kalau masalah prestasi mereka
cukup kadang-kadang membuat saya tercengang juga. Loh, kamu sudah sampai di sana, oh kamu ternyata ada di sini. Apalagi sekarang kalau kita lihat YouTube itu banyak sekali beberapa anak didik yang juga sudah mulai muncul di sana, walaupun itu di acara-acara yang tidak besar, tapi juga ada yang jadi koreografer yang ternama, itu pun juga ada yang dikenal di sini. Banyak penari-penari yang di Malang yang dulu juga jadi anak didik kami. Saya kira gitu. Semoga hal yang positif ini bisa memberikan manfaat. Dari prestasi sedulur, ada prestasi dari TK untuk masuk SMP itu biasanya tanpa rapot, wes sudah karena punya bakat prestasi langsung masuk SMP negeri. Dari SMP negeri bisa masuk di sekolah SLTA favorit baik SMK maupun SMA. Dari SMA SMK mungkin punya juara ya sampai ke tingkat provinsi. Ini ada beberapa kampus baik negeri maupun swasta yang menerima jalur prestasi, beasiswa separuh atau beasiswa penuh. Nah, ini kan prestasi yang membanggakan. Ya, yang terakhir Ibu, untuk bisa bergabung dengan Ibu ini, para pemirsa ya khususnya ibu-ibu yang punya putra-putri bisa sekolah di mana atau belajar di mana, otomatis kan di Sanggar dan di Dewan Kesenian mana. Ini alamatnya di mana dan untuk nomor teleponnya bagaimana, serta harapan Ibu kepada para pemirsa dan juga para pemerintah supaya Ibu dalam membina ini bisa berjalan lancar. Ya. Terima kasih Mas. Bagi teman-teman semua yang memang berkeinginan untuk bergabung dengan kami, monggo, saya alamatnya rumah di Jalan Amprong 19B, Sanggar saya Merah Putih ada di sana. Itu harinya kami hari Minggu, sedangkan yang untuk di Dewan Kesenian Malang itu hari Senin, saya jam 3 sore sampai dengan jam 5 itu biasanya anak-anak berlatih bersama saya. Untuk DKM sendiri alamatnya kan di Mojopahit nomor 3, kalau di tempat saya Jalan Amprong 19B. Untuk nomor telepon saya monggo 081 2520 1576. Dan harapan saya ya, jadikan hobi menjadi sebuah prestasi dan menjadi sebuah kebanggaan yang lebih untuk diri kita. Ya, unjuk talenta itu penting. Untuk kelanjutannya, kami dari tari itu sangat berharap untuk bisa mendapatkan lahan atau bisa mendapatkan wadah yang lebih lagi. Sekali lagi, menari, latihan tari itu butuh pentas. Jadi kami membutuhkan sekali lahan atau membutuhkan sekali wadah untuk bisa menunjukkan talenta kami semua, baik dari anak-anak Sanggar maupun dari pelatih sendiri. Jadi pemerintah sebaiknya kita harapan kami dari orang-orang tari pun itu ada wadah tersendiri untuk pentas yang rutin, itu mungkin lebih penting. Jadi seperti hari ini kayak kalau di Jogja itu ada Ramayana ya, ada Prambanan, mungkin kita bisa dikasih lahan seperti itu. Jadi kita punya jadwal untuk bisa menunjukkan talenta kami, dan kami pun dari koreografer pasti juga tidak akan berhenti untuk berkarya. Saya kira itu Mas, sungguh-sungguh kami berharap untuk bisa terwujud hal itu. Terima kasih Ibu, semoga apa yang diharapkan selaku pembina seni tari, di samping mewakili dirinya juga mewakili Malang ya, sehingga anak-anak yang sudah dilatih keterampilan menari ini ada wadahnya. Wadahnya ya otomatis berharap pemerintah bila ada event ini anak-anak dilibatkan bisa menghubungi Ibu atau teman-teman seni tari di Malang lainnya dalam wadah Dewan Kesenian Malang maupun masyarakat yang punya event, entah itu event-event di kampung kecil atau event-event organisasi di masyarakat, tidak segan-segan untuk memerankan ya putra-putri yang sudah dibina di Malang ini untuk bisa tampil. Dengan tampil ini akan memberikan kekurangan, memberikan kelebihan, sehingga saya harus berbuat yang bagaimana sehingga anak-anak ini akan berprestasi baik di tingkat daerah, di tingkat provinsi, bahkan nasional dan internasional. Demikian pemirsa Jagongan Budaya malam hari ini di Dewan Kesenian Malang bersama Pak Kak TV. Semoga bisa memberi manfaat kepada Anda semua.
Pagak TV pancen apik gak ada komentar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di hari Kamis mendatang. Rahayu.